suka bingung harus memulai dari mana menulis latar belakang? Atau kalian suka stuck ya di tengah jalan? Nah, dalam video kali ini saya akan menjawab kebingungan-kebingungan kalian seputar menulis latar belakang. Ada 6 hal penting yang harus kalian jabarkan dalam menulis latar belakang loh. Oke, firstly kita masuk ke poin pertama, yaitu kondisi kekinian dari topik atau tema besar yang kalian pilih. Misalnya saja saya akan memilih pembelajaran abad 21 ya. Kalian harus menjabarkan apa saja yang ada dalam pembelajaran abad 21 dan juga keterampilan apa saja yang harus dimiliki oleh siswa dalam pembelajaran abad 21 dan bagaimana cara mengimplementasi atau aktivitas di dalam pembelajaran abad 21 loh. Ya. Misalkan, there are 4 basic skills that individuals in 21st century must learn that allow them become too innovative in what they do. Firstly, collaboration. Second one, communication. Subsequently, critical thinking. And the last, creativity. Jadi, di dalam pembelajaran abad 21 kalian jelaskan ada apa saja di situ. Misalkan ada 4 keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh siswa dalam pembelajaran abad 21 dan kalian bisa membuat sentence atau kalimatnya menjadi salah satu fokus atau tujuan dari pembelajaran abad 21 adalah mendorong siswa agar mampu menjadi pemikir kritis, atau kalian bisa paraphrase loh. Misalkan salah satu aktivitas yang dapat diimplementasikan dalam pembelajaran abad 21 adalah membantu siswa agar mampu berpikir kritis. Ya. Mudah bukan? Kemudian, misalkan contoh lainnya adalah bonus demografi. Ya. Misalkan kalimatnya seperti ini. Penduduk Indonesia meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Ya, khususnya penduduk usia produktif antara usia 15 tahun sampai 64 tahun. Menurut data Bappenas atau BPS Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa penduduk usia produktif tahun 2020 akan mengalami yang namanya bonus demografi. Ya. Dan diketahui bahwa penduduk usia produktif ini dapat menjadi lokomotif dalam pembangunan perekonomian nasional Indonesia. Misalkan, dan seiringnya berjalan bonus demografi, maka diproyeksikan perekonomian Indonesia akan menempati posisi kelima di dunia. Poin kedua adalah urgensi dari topik atau tema yang kita angkat. Masih berhubungan dengan kemampuan berpikir kritis. Why critical thinking is important for prospective mathematics teachers? Jadi kenapa sih kemampuan berpikir kritis itu penting bagi calon pendidik atau calon guru matematika? Nah, actually, critical thinking is incredibly necessary for every people. Jadi pada dasarnya bahwa memang kemampuan berpikir kritis itu dibutuhkan oleh semua orang. Referring to the importance of critical thinking that must be possessed by students, educators should facilitate their students to become a critical thinker. Ya. Mengacu pada pentingnya kemampuan berpikir kritis yang harus dimiliki oleh siswa, maka calon guru atau guru ini harus mengarahkan siswanya agar mampu menjadi pemikir kritis. Nah, in order to be able to lead students to become critical thinker, teachers must have critical thinking first. Jadi, sebelum siswanya mampu berpikir kritis, maka calon guru atau gurunya ini harus bisa menstimulus, harus bisa mengarahkan, harus bisa guide studentsnya ini agar mampu menjadi pemikir kritis. Makanya, si guru harus bisa menjadi pemikir kritis terlebih dahulu. Seperti itu. Poin ketiga ya, masuk kita poin ketiga yaitu tentang implementasi di lapangan. Ya, seputar fakta-fakta atau gap ya antara ekspektasi dan juga realitanya. Dan kita bisa menyatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang telah ada ya, menyatakan bahwa saat ini guru itu masih concern atau masih hanya fokus pada hasil pembelajaran siswa atau nilai siswa ya. Nanti kalian kasih referensi atau body note di situ, misalkan menurut Edwards tahun 2017. Dan penelitian lain yang sejalan menyatakan bahwa memang calon guru atau calon pendidik khususnya bidang matematika belum menjadi pemikir kritis atau belum memiliki kemampuan berpikir kritis menurut Asari tahun 2017. Nah, di sini
kalian jabarkan ya, tidak hanya secara kualitatif, mungkin juga kalian bisa masukkan secara kuantitatif. Misalkan menurut PISA ya, misalkan kalian mengangkat literasi matematika atau sains, kalian bisa masukkan skornya berapa, rendahnya berapa, standarnya berapa. Jadi di situ tidak hanya secara kualitatif kalian jabarkan, oh ternyata polusi di Jakarta itu ternyata tinggi ya. Nah, tapi datanya mana ya? Berapa persen sih gitu. Dan juga kalian bandingkan atau compare dengan wilayah-wilayah lain. Jadi kalian bisa juga nih, dari data yang ada kalian bisa compare, dari hasil penelitian yang telah ada mungkin di wilayah mana kalian bisa compare seperti itu ya. Dan yang keempat adalah kalian menyajikan yang namanya rasionalisasi gagasan. Ya, kalian bisa menjelaskan gagasan atau solusi apa sih yang kalian berikan dalam penelitian kalian ini. Misalkan saya mengambil contoh adalah provide mathematical problems. Jadi untuk menggiring ya, atau untuk melatih si calon pendidik atau calon gurunya ini mampu berpikir kritis, maka saya akan memberikan yang namanya latihan soal matematika khususnya. Ya, saya mengambil dari penelitian yang telah ada menyatakan bahwa ada dua tipe jenisnya, yaitu problems with contradictory dan juga problems with no specified universal set. Nah, kalian jelaskan di sini. Apa sih keunggulan dari solusi kalian? Apa sih misalkan yang membuat si model ini, yang membuat latihan soal ini mampu membuat si guru ini atau calon guru ini berpikir kritis? Jadi kalian jelaskan keunggulannya, kalian jelaskan aktivitasnya di situ ada apa aja yang mampu si guru ini menjadi berpikir kritis. Ada langkah apa aja, misalkan connection atau verifikasi, kalian jelaskan di situ. Sehingga memang benar-benar solusi ini menjadi mampu atau efektif atau istilahnya best solution gitu ya dalam penelitian kalian. Kemudian masuk ke poin kelima, yaitu tentang state of the art. Ini menarik nih, karena seringkali ya saya menemukan bahwa mahasiswa tidak ada atau tidak menyertakan yang namanya novelty atau kebaruan ini apa sih sebenarnya gitu ya. Jadi kalian harus menyertakan novelty atau kebaruan. Misalkan gini, saya mengambil kemampuan berpikir kritis calon pendidik ya. Nah, saya kan menyediakan latihan soal. Latihan soal itu sudah banyak dikupas atau diteliti oleh orang lain. Makanya kalian sebutkan di situ. Jadi mungkin misalkan Asari sudah meneliti tentang aljabar, kemudian tentang Hodge, atau mungkin yang penelitian lainnya sudah meneliti tentang problems with contradictory tahun 2021. Kalian cari referensi yang terbaru ya, pokoknya referensi terbaru minimal 5 tahun agar istilahnya kalian memang new reference ya, fresh gitu ya, jadi nggak yang sudah tuh udah lama gitu ya. Kemudian kalian bisa jabarkan di situ kekurangannya apa, apakah latihan soal yang telah mereka berikan di penelitian sebelumnya masih kurang menstimulus siswanya. Nah, ini kalian jabarkan di situ. Menurut siapa ya, beda-beda penelitiannya. Kalau bisa kalian jabarkan di situ. Dan ternyata ya, investigation atau investigasi yang kalian lakukan, penelitian yang kalian lakukan ini memang pure masih terbaru, masih memiliki kebaruan dibandingkan penelitian-penelitian yang telah ada. Dan yang terakhir, the last ya, adalah ini sebenarnya optional sih, yaitu identify customer needs. Jadi kalian menganalisis kebutuhan di awal penelitian, dan ini biasanya dilakukan oleh penelitian kualitatif dan juga R&D. Nah, di penelitian kualitatif biasanya itu dia menjabarkan tentang analisis kebutuhan untuk menyatakan bahwa benar-benar ada masalah di lapangan loh. Jadi bisa menggunakan tes, bisa menggunakan interview, atau bisa menggunakan kuesioner ya, angket. Dan R&D juga sama. Kalau R&D bisa menyatakan bahwa apa benar gitu ya, objek yang kita teliti ini benar-benar membutuhkan produk kita. Apakah memang mereka mengalami kesulitan, atau ada lagi nih solusi yang paling efektif dari solusi kita. Jadi kita perlu yang namanya identify customer needs terlebih dahulu, seperti itu ya. Jadi menurut saya bahwa latar belakang itu tidak usah bertele-tele, cukup 1,5 halaman atau sampai 2 halaman cukup guys. Jadi 6 poin tadi harus kalian jabarkan dalam latar belakang kalian sih. Dan semoga materi kali ini bermanfaat.
See you!